Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 22 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Golden Rule. Saudara-saudari terkasih,
Ada suatu ungkapan yang berkata, "Berlakulah sebagaimana Anda ingin diperlakukan." Ungkapan ini adalah sebuah golden rule atau aturan emas dalam hidup kita. Janganlah mengharapkan orang menghargai dan menghormati kita jika kita tidak berlaku hal yang sama kepada orang lain. Kebaikan yang kita perbuat kepada orang lain akan membawa kebaikan pula dalam hidup kita, cepat atau lambat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang golden rule itu. Ia berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Perkataan ini mau mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan mencintai satu sama lain di dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kita saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus mau menuntun kita untuk dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bersama kita. Itulah tujuan kedatangannya, yaitu membawa orang-orang untuk dapat hidup benar di jalan yang telah ditunjukkannya, sehingga kita bersama-sama boleh memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, jika kita sungguh menginginkan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian, janganlah kita terkurung dalam sikap mementingkan diri sendiri, dikuasai oleh hasrat tidak teratur, dan ingin menang sendiri. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan sikap egois kita dan membuka mata serta telinga kita untuk sesama dan memperlakukan mereka seperti yang kita inginkan mereka perbuat bagi kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, ingatlah bahwa kita semua membutuhkan cinta, perhatian, dan kasih sayang. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita membutuhkan cinta, perhatian, dan kasih sayang dalam hidup ini, marilah juga kita perbuat itu kepada orang lain. Sebab segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Semoga demikian. Amin.